kenapa? Aku lagi marah sama kakak nih. Loh, marah kenapa? Habisnya akunya nggak ditemenin main sepeda. Masa gara-gara itu marah sih? Ih, Lui marah, nggak boleh marah-marah loh. Ada apa nih pagi-pagi? Rame banget. Lui marah-marah sama kakaknya karena nggak ada main sepeda. Oh, Lui nggak boleh marah-marah. Ini kan hari Minggu, sebentar lagi kita mau ibadah loh. Dan Iya. hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang Lui. Jadi Lui nggak boleh marah-marah ya. Iya, nanti saya habis ibadah, Lui jangan lupa minta maaf ya sama kakaknya ya. Oke. Ya, kita mau ibadah dulu ya. Oke, Emang nah Kak Jili sayang sama siapa? Kak Zili sayangnya sama Tuhan Yesus lah. Masa sih? Iya. Ayo, udah. Semuanya ambil posisi. Kak Jili mengajak semua yang di rumah juga siap. ambil posisi. Kita sebentar lagi mau memuji Tuhan. Yeay. Siap Kak Joshua? Siap Lui? Kita mau angkat lagu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, yang di rumah adik-adik semuanya boleh duduk lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya boleh siapkan hati kita masing-masing. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menerangi hati, jiwa, pikiran kami ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik di rumah semuanya boleh duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik. Thank you Kak Jili, Kak Joshua, dan adik Lui yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak mulai, kakak mau merefresh dulu nih ingatan kita tentang firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu Kak Fitri sudah bercerita tentang Tuhan berjanji kepada Abraham, di mana Tuhan datang kepada Abraham dan memberikan 2 janji kepadanya. Yang pertama yaitu janji tentang tanah perjanjian, tanah yang subur dan makmur. Dan yang kedua, Tuhan menjanjikan keturunan pada Abraham. Keturunannya akan menjadi sangat banyak sekali adik-adik, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wah, banyak banget itu ya adik-adik ya. Manusia tidak dapat menghitungnya loh adik-adik loh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kelanjutan cerita dari minggu lalu. Hari ini topik firman Tuhannya adalah tentang istri Lot yang berubah menjadi tiang garam. Yuk adik-adik, kita duduk yang rapi dan manis dan fokus pada firman Tuhan. Setelah Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, Tuhan teringat akan maksudnya untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan karena Abraham mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun memberitahukan maksudnya itu kepada Abraham. Kenapa sih mereka mau dihukum oleh Tuhan? Ternyata penduduk Sodom dan Gomora itu hidupnya jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa dan tidak takut akan Tuhan. Abraham mengerti bahwa Tuhan membenci dosa dan sekarang Tuhan akan menghukum penduduk Sodom dan Gomora. Tapi saat itu Abraham teringat akan keponakannya yang bernama Lot. Abraham berkata dalam hatinya, "Bukankah Lot dan keluarganya tinggal di sana? Dan mungkin ada lagi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan di sana." Oleh karena itu, ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora demi orang-orang benar yang tinggal di sana. Barangkali ada 50 orang benar di sana. Tuhan menjawab, "Kalau ada 50 orang benar di sana, aku akan mengampuni tempat itu karena mereka." Abraham bertanya lagi, "Bagaimana bila ada 45 orang benar? Bagaimana kalau ada 40 orang benar?" Dan seterusnya. Abraham terus memohon kepada Tuhan. Abraham berkali-kali berusaha untuk menolong Sodom dan Gomora. Dan akhirnya Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkannya jika ada 10 orang benar di sana." Kemudian Tuhan pun pergi. Tuhan kemudian mengirimkan 2 malaikatnya untuk pergi kepada Lot, keponakan Abraham itu. Hari sudah hampir malam ketika malaikat-malaikat Tuhan sampai di Sodom. Lot menyambut kedua tamunya itu dan menerima mereka di rumahnya. Namun di luar rumahnya terdengar suara ribut dan gedoran yang sangat keras di pintu rumah Lot. Ternyata itu adalah para penduduk Sodom yang berteriak-teriak, "Serahkan kedua orang asing itu kepada kami, serahkan mereka kepada kami." Kemudian Lot keluar dan mencoba melindungi kedua tamunya itu. Dia berusaha menenangkan penduduk Sodom, namun usahanya tidak berhasil. Penduduk Sodom yang jahat-jahat itu terus memaksa dan hendak mendobrak pintu rumahnya Lot. Tapi saat itu juga Tuhan membuat keajaiban adik-adik. Para penduduk Sodom tiba-tiba menjadi buta matanya, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu rumah Lot. Dan Lot serta kedua tamunya pun terlepas dari bahaya. Kedua tamunya yang adalah malaikat-malaikat Tuhan itu menyatakan maksud Tuhan kepada Lot, yaitu bahwa Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot dan keluarganya, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Maka dengan segera Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya lari meninggalkan Sodom untuk berlindung di Soar, sebuah kota kecil di dekat pegunungan.
Namun sayang sekali tidak semua anggota keluarga Lot dapat sampai dengan selamat di Zoar. Istri Lot ternyata tidak memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia melanggarnya. Sewaktu mereka sedang berlari, istri Lot teringat pada harta benda di rumahnya di Sodom. Dan saat dia menoleh ke belakang, maka istri Lot pun menjadi tiang garam. Dan segera setelah Lot dan kedua anak perempuannya sampai di Zoar, Tuhan langsung menghukum kota Sodom dan Gomora yang jahat itu sampai hancur. Nah, dari cerita firman Tuhan tadi, ada beberapa prinsip karakter penuh perhatian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, istri Lot mendengarkan perintah yang disampaikan kepada mereka. Tapi sayang sekali, dia tidak sungguh-sungguh menaruh perhatiannya pada perintah Tuhan itu. Yang kedua, karena dia tidak sungguh-sungguh menaruh perhatiannya, maka istri Lot mengabaikan perintah itu. Dia menjadi tidak taat adik-adik. Dan yang ketiga, akibat dia tidak menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh dan tidak taat, maka dia berubah menjadi tiang garam dan binasa adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap penuh perhatian mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Dan kita juga harus taat pada perintah-perintah Tuhan itu ya adik-adik ya. Baiklah, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video ayat hafalan dan juga foto-foto aktivitas minggu lalu. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mengirimkan video dan foto-fotonya. Dan berikutnya lagi kita akan menyaksikan tayangan spesial dalam rangka merayakan hari Chinese New Year. Dan setelah itu kita akan melakukan aktivitas bersama dengan Kak Oni. Yuk adik-adik, kita langsung saja saksikan bersama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Terima kasih teman-teman. Dadah. Bye-bye. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Halo adik-adik, Happy Chinese New Year semuanya. Xinian Kuai-le. Chinese New Year dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Imlek atau juga Lunar New Year. Apa sih bedanya dengan tahun baru tanggal 1 Januari yang biasa kita rayakan? Kok ada 2 tahun baru sih kakak? Adik-adik, penanggalan yang biasa kita gunakan adalah sistem penanggalan menurut perputaran bumi terhadap matahari, atau disebut juga sistem penanggalan matahari.
Sedangkan penanggalan Chinese menggunakan perpaduan sistem penanggalan bulan dan matahari atau disebut juga lunisolar. Biasanya tahun baru Imlek itu menjadi penanda datangnya musim semi, makanya perayaan Chinese New Year juga dikenal sebagai perayaan Spring Festival. Menurut tradisi suku Tionghoa, Chinese New Year biasa dirayakan dengan kumpul bersama dengan keluarga dan makan malam bersama-sama. Tapi tahun ini kita hanya boleh merayakannya bersama dengan keluarga yang tinggal serumah dengan kita ya adik-adik ya. Selain itu, di tahun baru Imlek ada juga tradisi untuk memberikan hongpao alias angpao. Biasanya orang tua akan memberikan kepada anak-anak atau juga kepada orang yang sudah dewasa namun belum menikah. Dan di hari itu juga biasanya orang-orang Tionghoa akan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Karena warna merah dianggap melambangkan sukacita, kebahagiaan, dan juga keberuntungan. Sekali lagi kakak mau ucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Gong Xi, Gong Xi Fa Cai, Wan Shi Ru Yi. Baiklah adik-adik, sekarang langsung saja kita saksikan Chinese New Year Dance persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Wah, adik-adik keren sekali dance-nya. Terima kasih untuk adik-adik yang setiap minggunya mengirimkan video ayat hafalan dan foto aktivitas setiap minggunya. Jangan pernah bosan ya adik-adik, tetap semangat. Terima kasih untuk Kak Elsie yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Tadi Kak Elsie cerita apa ya adik-adik? Betul sekali, tentang istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena istri Lot kurang menaruh perhatian dan tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan begitu mengasihi keluarga Lot dan Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga mereka tidak mau binasa bersama bangsa Sodom dan Gomora. Nah, aktivitas kita hari ini kaitannya dengan cerita tadi. Kita mau membuat
hati. Karena Tuhan mengasihi keluarga Lot dan Tuhan juga mengasihi kita. Nah, Kak Oni kasih tahu ya cerita seperti apa. Nah, ini ada hati besar. Hati besar ini nanti kita tulis nama kita sendiri. Seperti di sini adik-adik, Oni menulis nama Tuhan mengasihi Oni. Nah, di hati kecil ini nanti adik-adik tulis nama papa, mama, adik, kakak, sepupu, teman sekolah minggu, boleh bebas, sekreatif kalian. Yuk, kita membuatnya. Pertama-tama kita membuat pola hati yang besar. Setelah itu kita menggunting pola hati tersebut dengan hati-hati ya. Jika adik-adik tidak bisa menggunakan gunting, minta tolong papa mama untuk membantunya. Setelah itu, kita membuat pola yang kecil beberapa bagian, sebanyak mungkin. Setelah itu, kita menggunting pola hati tersebut dengan hati-hati ya. Setelah itu kita menempelkan pola hati yang besar menjadi satu. Lalu kita menggunting pita sesuai dengan ukuran dua bagian, yaitu 20 cm dan 30 cm. Setelah itu kita rekatkan dengan solatip di belakang pola hati yang besar tadi. Setelah itu kita menempelkan pola hati yang kecil di bagian belakang dengan menggunakan solatip juga. Kalian bisa sekreatif kalian untuk mendesainnya dengan baik. Seperti ini hasilnya. Lalu kalian bisa menulis nama kalian, Tuhan mengasihi, nama adik-adik ya. Di sini aku menulis
Tuhan mengasihi Oni. Lalu adik-adik bisa menggunakan stiker untuk menambahkan kreativitas kalian. Nah, adik-adik bisa menambah nama-nama di hati yang kecil, nama-nama papa, mama, adik, kakak, teman sekolah, teman Sunday school, sepupu, dan ini hasilnya. Nah, adik-adik, jangan lupa kirim foto dan aktivitas kalian ke guru-guru sekolah minggu ya, atau Instagram gereja di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kalau ini mau menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi Tuhan anak yang taat dan patuh pada firman Tuhan. Dan kami juga boleh menerapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami. Juga berkati Tuhan setiap orang tua kami, berkati sekolah online kami juga Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi anak yang penuh perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau ini gak bosan-bosannya ngingetin adik-adik untuk mematuhi protokol 6M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang keenam, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Stay safe semuanya, sampai jumpa minggu depan. God bless you all.